Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luptusuan Dewi, nomor absen 26 dari kelas 10 IPS 3. Pada video kali ini, saya masih membahas tentang fungsi komposisi dan inverse, yaitu materi kedua tentang inverse fungsi. Pada materi bagian yang pertama membahas tentang definisi inverse fungsi, dan yang kedua, fungsi inverse yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengertian fungsi inverse dan sifat fungsi inverse. Yang pertama yaitu tentang fungsi inverse. Fungsi inverse merupakan proses kebalikan dari menentukan hasil fungsi. Jika fungsi f di mana a memetakan b dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan x, y, di mana x adalah elemen a dan y adalah elemen dari b, maka inverse fungsi adalah relasi yang memetakan b ke a. Inverse fungsi dinotasikan sebagai f pangkat min 1 dan dinyatakan pada pasangan berurutan f pangkat min 1 sama dengan y, x, di mana y adalah elemen dari b dan x adalah elemen dari a. Pada diagram panah di samping, fungsi f mengawankan setiap anggota x elemen dari a ke y elemen dari b, yaitu 1,5, 2,10, 3,15, 4,20, 5,25. Sementara itu, fungsi g mengawankan setiap y elemen b ke x elemen a, yaitu 5,1, 10,2, 15,3, 20,4, 25,5. Perhatikan bahwa fungsi g merupakan inverse fungsi f, sehingga f pangkat 1x sama dengan gx sama dengan x per 5. Jadi ini terdapat dua buah fungsi. Yang di atas ada fx sama dengan 5x, di mana ada himpunan a yang memetakan ke himpunan b. Dan yang di bawah ada fungsi yaitu gx sama dengan x per 5, di mana ada himpunan b yang memetakan ke himpunan a, sehingga himpunan yang di bawah ini juga dapat disebut sebagai inverse karena fungsi ini juga memetakan secara terbalik dari fungsi di atasnya. Jadi merupakan fungsi kebalikan dari di atasnya, sehingga f inverse x adalah gx itu sendiri, yaitu x per 5. Dan selanjutnya pembahasan pengertian fungsi inverse. Inverse suatu fungsi belum tentu terbentuk fungsi. Jika inverse suatu fungsi berbentuk fungsi inverse, tersebut disebut fungsi inverse. Jadi ada inverse bentuknya bisa dalam bentuk terasi maupun ada juga yang terbentuk fungsi. Jadi yang dalam bentuk fungsi inilah disebut sebagai fungsi inverse. Syarat dari berbentuk fungsi yaitu di mana ada domain yang memetakan hanya tepat pada satu kawan di daerah kodomainnya. Contoh fungsi inverse. Pada gambar di samping, fungsi g mengawankan setiap ke y elemen dari b ke x elemen dari a, yaitu 5,1, 10,2, 15,3, 20,4, dan 25,5. Oleh karena itu, setiap y elemen daerah asal mempunyai tepat satu kawan dengan x elemen daerah kawan, maka g merupakan fungsi. Jadi, gx sama dengan x per 5 merupakan inverse dari fx sama dengan 5x. Bisa dilihat dari gambar yang di samping atas ini, di mana ada fungsi fx sama dengan 5x. Ini termasuk fungsi di mana himpunan A hanya memetakan suatu ke himpunan B. Begitu juga dengan gx. Gx ini adalah inverse dari fungsi di atasnya, dan gx ini juga berbentuk fungsi karena memetakan hanya tepat pada pada kodomainnya, sehingga gx disebut sebagai fungsi inverse, yaitu fungsi inverse dari fx sama dengan 5. Terus bagaimana dengan bukan contoh fungsi inverse? Jadi yang fungsi inverse bisa dilihat pada diagram di samping. Jadi
f inverse x ini bukan merupakan fungsi, tapi dia inverse. Kenapa? Karena dia adalah kebalikan fungsi dari di atasnya. Tapi dia bukan fungsi karena ada elemen dari himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Ada juga anggota dari himpunan B yang memiliki dua pasangan pada kodomainnya, sehingga bukan fungsi. Syarat dari fungsi adalah hanya memetakan satu pada kodomain, dan semua anggota B ini harus memiliki pasangan seharusnya. Yang di atas disebut fungsi, yang di bawahnya disebut sebagai inverse, tapi bukan fungsi inverse. Pada gambar di samping, relasi inverse bukan merupakan fungsi karena terdapat elemen 1 dan 4 pada daerah asal yang mempunyai dua kawan, dan elemen 2 dan 3 pada daerah asal yang tidak memiliki kawan. Dengan demikian, inverse x merupakan inverse dari fungsi fx, tapi bukan fungsi inverse. Selanjutnya saya akan membahas tentang sifat fungsi inverse. Yang pertama, satuan fungsi f a memetakan b dikatakan memiliki fungsi inverse, dan inverse sama dengan a memetakan b jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Yang kedua, misalkan inverse adalah fungsi inverse dari fungsi f untuk setiap x elemen domain f dan y elemen dari range f. Berlaku y sama dengan fx dan hanya jika inverse y sama dengan x. Yang ketiga, misalkan sebuah fungsi bijektif dengan daerah asal domain f dan daerah hasil range f, sedangkan x sama dengan x merupakan fungsi identitas. Fungsi inverse merupakan fungsi inverse dari fungsi f jika dan hanya jika inverse bundaran dari f x sama dengan x sebagaimana dengan x. Untuk setiap x elemen dari domain f dan f bundaran dari inverse x sama dengan x sebagaimana dengan x untuk setiap x elemen range f. Yang keempat, jika sebuah fungsi bijektif dari inverse merupakan fungsi inverse, f fungsi inverse dari f pangkat min 1 adalah fungsi itu sendiri, disimbolkan dengan f pangkat min 1 x sama dengan fx. Yang kelima, jika f dan g fungsi bijektif, berlaku f bundaran dari g pangkat min 1 sama dengan g pangkat min 1 bundaran dari f pangkat min 1, dan g bundaran dari f pangkat min 1 sama dengan f pangkat min 1 bundaran dari g pangkat min 1. Yang keenam, jika f, g, dan h fungsi bijektif, berlaku f bundaran dari g bundaran dari f pangkat min 1 sama dengan h pangkat min 1 bundaran dari g pangkat min 1 bundaran dari f pangkat min 1. Yang ketujuh, jika hx sama dengan g bundaran dari f x memetakan g pangkat min 1 bundaran dari hx sama dengan fx. Yang kedelapan, jika hx sama dengan g bundaran dari fx memetakan h bundaran dari f pangkat min 1 x sama dengan gx. Contoh soal sifat fungsi inverse. Diberikan dua fungsi bijektif, fx sama dengan 3x min 2 dan gx sama dengan x tambah 6, yang keduanya memetakan anggota bilangan real ke bilangan real. Soal yang A, f pangkat min 1x, yang B g pangkat min 1x, yang C f pangkat min 1 bundaran dari fx.
D G bundaran dari G pangkat min 1X, yang E F bundaran dari GX, yang F G bundaran dari Fx, yang G F bundaran dari G pangkat min 1X, yang H G bundaran dari F min 1X. Yang pertama disuruh menentukan fungsi invers dari X. Jadi Fx sama dengan 3X min 2, 3X sama dengan Y plus 2. Dan ruas X-nya sama dengan Y tambah 2 per 3. Jadi Fy fungsi X yang ditukar jadi seperti Y tambah 2 per 3. Jadi F inverse dari X adalah X tambah 2 per 3. Terus yang ke B, kita menentukan G inverse dari X. G inverse G yaitu menjadi Gx sama dengan X tambah 6, maka Y sama dengan X tambah 6. X sama dengan Y min 6. Gy sama dengan Y min 6. Jadi G inverse X sama dengan X min 6. Dan selanjutnya bagian yang ke C, menentukan F inverse bundaran dari Fx sama dengan F inverse Fx. Operasikan terlebih dahulu, jadi dimasukkan pada operasi berikut menjadi sama dengan 3x min 2 plus 2 per 3. Jadi 3x per 3, 3-nya dicoret. F pangkat min 1, di mana bundaran F di mana F itu lebih dahulu dikerjakan, jadi X saja. Dan ke contoh soal yang D, menentukan menentukan G bundaran dari G inverse X, yaitu jadi G di mana inverse X dikerjakan terlebih dahulu, jadi sama dengan G inverse X tambah 6, sama dengan pindah ruas, jadi X min 6 plus 6, jadi G di mana G inverse X-nya dioperasikan terlebih dahulu, semua dengan X. Lanjut ke yang nomor E, yaitu F bundaran dari GX. F bundaran GX sama dengan di mana G dioperasikan terlebih dahulu menjadi 3X GX min 2, 3 dikali GX yaitu X plus 6, jadi 3X tambah 18 min 2 sama dengan 3x plus 16. Dan lanjut yang ke F, menentukan G bundaran Fx. G bundaran Fx yaitu Fx-nya dioperasikan terlebih dahulu, jadi 3x min 2 tambah 6, jadi 3x plus 4. Cukup sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.